Kalena dhammat savanang etamang kalamuttamang. Part 7a. Bear Meditation, meditasi menjinakkan pikiran liar. Judul asal, Bear Awareness, Question and Answers on Taming Your Wild Mind. Penyusun, Ajahn Brahm. Penerjemah, Taswan Santa Citta. Penyunting, Handaka Wijananda. Penata, Intan Dita Diwara. Penerbit, Ehipasiko Foundation. Cetakan pertama, Maret 2018. Hak cipta terjemahan, copyright 2018, Ehipasiko Foundation. Buku ini berisi kumpulan pertanyaan dan jawaban yang disalin dari retret yang dipimpin Ajahn Brahm di Pusat Meditasi Jhana Grove, Serpentine Perth, pada kurun 2010 sampai 2013. Pada video part 7a ini, saya akan mulai membacakan bab 7, Dhamma dan Greg, mengemasnya untuk para bakal Buddha. Bab 7 merupakan bab terakhir dari buku Bear Meditation, dan bab 7 ini direncanakan akan selesai dibacakan dalam 3 part video. Baiklah, kita mulai dengan part 7a. Bab 7, Dhamma dan Greg, mengemasnya untuk para bakal Buddha. Dari 8 angin duniawi, kekuasaan dan ketenaran adalah lawan dari ketakberdayaan. Apakah ketakberdayaan adalah tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup, dan apakah itu terkait dengan kerentanan? 8 angin duniawi atau loka dhamma adalah pujian dan celaan, ketenaran dan kenistaan, suka dan duka, perolehan dan kehilangan. Ya, angin kekuasaan dan ketenaran itu berlawanan dengan ketakberdayaan, tetapi Anda tidak selalu menjadi berkuasa karena Anda terkenal. Malahan, makin terkenal Anda, makin berkurang kemungkinan bagi Anda bisa melakukan apa yang Anda kehendaki. Sudah lama berlalu sejak Engji, yang saat itu menjadi ketua Buddhist Fellowship di Singapura, memberitahu saya bahwa Anda lebih baik hati-hati, Ajahn Brahm. Begitu banyak orang di Singapura mengenal Anda. Jika Anda melakukan apapun yang keliru atau nakal, saya akan tahu. Saya jadi berpikir, ya ampun, aku sebaiknya jaga kelakuan. Kami baru melakukan pemungutan suara beberapa hari lalu. Apakah kami sebaiknya mengenakan jaket cuaca dingin atau tidak di Vihara Bodhinyana? Atau kami lakukan saja apa yang kami mau? Saya bilang, tidak. Semua orang pakai jaket atau tidak seorang pun. Tetapi saya kalah dalam pemungutan suara. Kini para biku pakai jaket kapan saja mereka mau. Saya tak berkuasa. Realitasnya adalah Anda tak berdaya sedari awal. Anda tidak mengendali. Saya kadang melukiskan ini dengan kiasan bus tanpa sopir. Kehidupan ini seperti perjalanan naik bus. Kadang perjalanan bus kehidupan Anda melewati pemandangan yang sangat indah. Pegunungan Alpen menakjubkan, air terjun indah, dan bentangan padang rumput asri dengan sapi-sapi merumput damai. Pemandangannya begitu hebat, sampai Anda ingin berkata, "Berhenti, aku ingin ngambil foto. Aku ingin menikmati pemandangan menakjubkan ini." Anda berusaha memberitahu sopir bus yang berkuasa dalam kehidupan Anda untuk melambat supaya Anda bisa menikmati semuanya selama mungkin. Namun, sopir bus menginjakkan kaki ke pedal gas dan melaju makin kencang. Pada waktu lain,
Anda melewati satu tumpukan limbah beracun kehidupan, kawasan industri kumuh penuh coretan di dinding, dan jarum suntik berserakan di jalan. Anda berusaha memberitahu supir bus, ini bahaya, menakutkan, dan buruk. Pergi dari sini secepat mungkin." Namun, sopir bus malah menginjak rem dan berhenti. Itulah kehidupan. Saat segala sesuatu berlangsung keliru dalam kehidupan, kita kadang bertanya, "Mengapa ini tidak beres? Mengapa aku tak bisa keluar dari sini lebih cepat? Mengapa sopir busku yang bodoh malah menginjak rem ketika semuanya begitu tak menyenangkan, menyakitkan, dan mengecewakan? Mengapa duka berlangsung begitu lama?" Lalu, tak kala ada kebahagiaan, kita bertanya, "Mengapa kebahagiaan tak berlangsung lebih lama? Mengapa aku tak bisa berhenti menikmati momen-momen bahagia kehidupan? Ini karena sopir bus itu dungu." Itulah alasannya. Nama sopir bus itu adalah kehendak. Karena Anda pikir bahwa satu-satunya jalan untuk memiliki kehidupan bahagia adalah cepat-cepat melewati masa-masa menyakitkan dan melambat untuk menikmati masa yang menyenangkan. Anda memutuskan untuk mengajari kehendak sang sopir bus bagaimana cara mengemudi. Namun, agar bisa mengajari kehendak bagaimana mengemudi, bagaimana cara menjadi bijak, Anda pertama-tama harus menemukannya dahulu. Itulah tugas meditasi, keheningan, dan wawasan. Dalam meditasi, Anda akhirnya masuk mendalam, dan Anda menemukan kursi pengemudi, kursi si kehendak, tempat semua pilihan ini dibuat. Itulah momen Anda memperoleh kekagetan seumur hidup Anda. Kursi pengemudi bus itu ternyata kosong. Tak ada seorang pun yang duduk di belakang kemudi. Sopir bus kehidupan Anda itu tidak ada. Itu semua adalah musabab dan kondisi. Proses. Tak seorang pun yang mengemudi. Tak seorang pun yang berkuasa. Anda di luar kendali. Akibat realisasi itu, Anda kembali ke tempat duduk Anda dan berhenti mengeluh. Alasan Anda berhenti mengeluh adalah karena tiada seorang pun untuk Anda keluhkan. Duka atau suka sekedar bagian dari kehidupan. Tiada nafsu, tiada niat buruk, tiada mengeluh lagi. Akhir dari ilusi adanya kehendak otomatis berarti akhir dari nafsu. Anda tahu bahwa tidak ada sopir bus dan bahwa Anda tak punya kuasa. Apakah berusaha menjadi yang mengendalikan pernah membuat Anda sampai kemana-mana? Anda tidak sampai kemana-mana. Itulah bagian dari perjalanan. Maka sekedar nikmati saja itu. Melepaslah. Tanpa kendali. Anda bukan menjadi rentan, namun rentan terhadap kedamaian dan kebijaksanaan. Itu yang menakjubkan. Kita tidak suka menjadi damai karena kita takut. Kita tidak suka menjadi bijak karena kita tidak paham apa artinya itu bagi kita. Kita alih-alih tinggal dalam zona nyaman kita, sama seperti orang dalam penjara. Ketika mereka diberitahu bahwa waktu bebas mereka sudah dekat, mereka tak mau pergi. Mereka nyaman dalam penjara. Mereka lebih suka tinggal di sana daripada memiliki kebebasan sama seperti kita. Ada kisah mengagumkan ini dalam buku saya, Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya, mengenai cacing dan onggokan kotoran kesayangannya.
Dahulu kala, ada dua biku. Mereka bersahabat karib dan bepergian bersama seumur hidup mereka. Ketika mereka meninggal, salah satu dari mereka, yang adalah biku sangat baik, terlahir ulang di alam surga. Sedangkan yang lainnya, karena ia terlalu malas dan terlalu banyak tidur, terlahir ulang sebagai cacing dalam seonggok kotoran. Mengerahkan kesaktiannya sebagai makhluk surgawi, ia mencari di seluruh alam manusia, namun tak bisa menemukan sahabatnya dimanapun. Ya ampun, mungkin ia sudah terlahir ulang sebagai binatang. Ia memeriksa semua hewan besar, seperti gajah dan harimau, namun tak bisa menemukannya pula di antara mereka. Kemudian ia memeriksa hewan-hewan melata, dan yang membuatnya mengagetkan serta membuatnya jijik, di sanalah ia menemukan sahabatnya. Walau ia dahulu menjadi biku dalam kehidupan sebelumnya, ia terlahir ulang sebagai cacing dalam onggokan kotoran sapi. Makhluk surgawi ini berpikir, "Aku tak tega meninggalkan sahabatku dalam kondisi mengenaskan seperti ini." Ia menghampiri onggokan kotoran lembu itu dan memanggil sahabatnya. Cacing mungil itu menyembulkan kepalanya keluar onggokan dan berkata, "Mau apa kau?" "Kita sahabat karib dalam kehidupan lampau. Kita menjadi biku bersama-sama. Kini, karena karma baikku, aku telah terlahir di surga. Indah sekali di sana. Malangnya, kamu terlahir ulang di kotoran ini. Namun, aku bisa menolongmu. Marilah, naik ke surga bersamaku. Aku akan membawamu." "Tunggu sebentar. Apa ada kotoran di surga?" "Tentu saja tidak. Kotoran itu menjijikkan." "Kalau begitu, aku tidak mau ikut. Aku suka kotoranku. Aku menyantapnya, dan itu lezat. Itulah tempatku hidup. Enak dan hangat. Kotoranku wangi. Jika tidak ada kotoran di surga, bisakah aku membawa sejumput kotoran bersamaku?" "Tidak. Kalau begitu, aku tidak mau pergi." Makhluk surgawi itu berpikir, "Jika saja aku bisa menunjukkannya surga, ia bisa mengalaminya sendiri. Aku yakin ia akan menyukainya, dan ia akan paham dengan wawasan bahwa surga jauh lebih baik daripada kotoran itu." Ia mencengkram cacing itu dan berusaha menariknya keluar kotoran. Namun, karena cacing itu dilumuri kotoran berlendir, ia mampu menggeliat dan meloloskan diri ke bagian paling dalam di kotoran itu. Karena persahabatan mendalam mereka, makhluk surgawi itu menjepit hidungnya dan menaruh tangannya sampai mendalam di kotoran itu. Ia menemukan sahabatnya dan sekali lagi berusaha menariknya keluar. Cacing itu protes, menjerit, dan memberontak, dan segera meloloskan diri lagi ke dalam. Tiap kali makhluk surga itu nyaris menangkapnya, cacing itu lolos. Setelah banyak, berkali-kali, makhluk surgawi itu kembali ke wihara Bodhinyana, dan semua cacing kecil harus kembali ke rumah dan pekerjaan mereka. Mengapa seperti itu? Karena aku suka kotoranku, itu rumahku, dan itu wangi. Mengapa Anda tidak mau melepas kotoran Anda? Itu menarik, bukan? Itu disebut kelekatan. Jika Anda masuk ke dalam jana beberapa kali, wow, Anda akan berpikir, ini lebih hebat dari seks. Anda akan tahu apa kebahagiaan sejati itu. Anda akan paham apa itu kotoran dan apa itu surga. Itu akan mengubah Anda.
kelekatan, dan ketakpuasan lainnya. Apa bahan bakar ketakpuasan? Apa bahan bakar kecukupan hati? Bahan bakar ketakpuasan adalah berpikir bahwa kebahagiaan terletak di tempat lain, bahwa kecerahan ada di suatu tempat selain di tempat Anda sudah berada. Kita mengatakan bahwa ketakpuasan atau duka adalah jarak antara kemana Anda ingin berada dengan di mana Anda kini berada. Kemana Anda ingin berada? Apakah itu tempat Anda berada? Jika bukan, maka itu disebut ketakpuasan. Bagaimana Anda memecahkan masalah ini? Cobalah mengubah gagasan kemana Anda ingin berada. Membuatnya menjadi di mana Anda berada. Aku tak ingin berada di manapun, kecuali tepat di sini, di kursi ini, dengan batinku yang bodoh, gelisah, lembam, dan yang mengembara kemana-mana. Aku hanya ingin berada di sini, maka tidak akan ada ketakpuasan. Jika Anda bercukup hati, sepenuhnya puas, Anda akan terkejut melihat bahwa kegelisahan, kelembaman, dan kantuk lenyap begitu saja. Bercukup hati dengan di mana Anda berada adalah makna berdamai. Hadirlah di sini tanpa ingin berada di tempat lain, karena itu berarti tidak jujur dengan realitas Anda. Ingin di sini saja. Kemudian, semua keinginan, semua kekurangan, semua perjuangan, semua hal yang terus mengusik batin Anda, lenyap begitu saja. Aku puas dengan lembam. Aku puas dengan gelisah. Ketika Anda berdamai dengan semua itu, Anda melepas nafsu, Anda mengikuti jalan Buddha, dan segera Anda akan cerah. Berhentilah menciptakan jarak ini, pemisahan ini, antara di mana Anda kini berada dan kemana Anda ingin berada. Bisakah Anda menjelaskan beda melepas kelekatan dengan kesukaan dan ketaksukaan? Kelekatan adalah apa yang ada di antara Anda dan yang Anda pikir Anda miliki. Itu adalah aspek dari sensasi diri. Melepas kelekatan berarti Anda tak selalu memiliki kesukaan dan ketaksukaan yang sama. Kelekatan itu pilihan. Namun, kita semua memiliki kesukaan dan ketaksukaan. Bahkan, Buddha pun begitu. Suatu ketika, Buddha ditantang oleh monster bernama Suchiloma, yang terjemahan namanya adalah rambut jarum. Monster ini adalah pendahulu kaum Pang dengan jarum sebagai rambutnya. Ia ingin menyelidiki apakah Buddha benar-benar cerah. Maka ia duduk di samping Buddha dan mendoyong ke arah Buddha untuk menusuknya. Namun Buddha mendoyong menghindar. "Aha," kata si rambut jarum, "kamu tidak suka rasa sakit. Kamu tidak benar-benar cerah. Orang cerah akan tenang seimbang apapun yang terjadi. Ia tidak akan memiliki kesukaan atau ketaksukaan." Buddha mengatakan, "Jangan bodoh. Ada hal-hal yang akan menyebabkan masalah bagi badanku. Itu akan menyakiti badan dan membuatnya tidak sehat." Samyutta Nikaya 10.253. Ini baru akal sehat. Anda tak akan menginjak ular atau lari masuk ke api, dan Anda tak membiarkan jarum menusuk Anda. Anda menghindar. Itu akal sehat, bukan kelekatan. Itu namanya cinta kasih terhadap badan Anda. Menjaganya tetap sehat, menjaganya agar aman. Banyak kali kesukaan dan ketaksukaan hanyalah cinta kasih.
Saya suka Buddhist Society of Western Australia. Saya suka melayani dan mengajar. Apakah itu kelekatan? Bukan. Itu hanya hal yang Anda sukai dan hal yang Anda tak sukai. Saya suka fish and chips. Itu pengkondisian saya. Hormon saya, badan saya, dan setiap hal lainnya. Saya tidak bisa tidak begitu. Itulah cara saya dibesarkan. Itu bukan kelekatan. Kesukaan dan ketaksukaan berbeda dari kelekatan. Kelekatan adalah sensasi diri mencengkram pada suatu hal. Mengapa begitu sulit untuk melepas kelekatan? Padahal itu menyebabkan duka. Itu karena kita lebih baik menderita sakit daripada tidak eksis dan bahagia. Dari 3 jenis nafsu, nafsu akan kenikmatan indrawi, nafsu untuk ada, dan nafsu untuk tidak ada, nafsu untuk eksis lebih mendasar daripada nafsu untuk bahagia. Itulah mengapa orang yang menjelang ajal sering tidak mau melepas badan, meskipun mereka benar-benar tidak nyaman. Mereka tidak mau melepas karena mereka lebih takut terhadap kemusnahan dibanding ketakutan akan rasa sakit. Nafsu untuk eksis adalah kelekatan paling utama, mendasar. Kita lebih memilih eksis dengan menderita sakit daripada tidak eksis sama sekali. Tolong jelaskan konsep pemuasan, bahaya, dan jalan keluar. Mengapa kita harus memiliki pemuasan? Kenapa tidak hanya bahaya dan jalan keluarnya? Ajaran ini sekedar merujuk ke hal-hal yang berlangsung dalam batin kita. Misalnya pikiran. Mengapa orang berpikir? Karena pemuasan. Ada keasikan dalam berpikir. Mengapa Anda marah? Karena ada keasikan dalam marah. Pikirkan orang yang telah melukai Anda. Orang-orang bodoh itu, mereka harusnya tidak begitu. Itu membuat Anda merasa hidup. Memang ada kenikmatan dalam marah. Saya tidak perlu menjelaskan apapun mengenai pemuasan nafsu. Anda semua tahu tentang itu. Dan tentu saja ada pemuasan dalam hal seperti tidur dan makan. Namun, ada juga pemuasan dalam keadaan batin negatif. Jika tidak ada pemuasan dalam kecemburuan dan emosi negatif lainnya, kita tidak akan mau mengalaminya. Kita mengenyamnya karena ada kenikmatan dalam hal-hal itu. Namun, juga ada bahaya dalam hal-hal itu. Iya, marah dan meneriaki orang memang menyenangkan, karena mereka betul-betul perlu diomeli, dan Anda merasa enak sesudahnya. Namun kemudian muncul bahaya saat mereka balik mengomeli Anda, dan Anda kena masalah besar. Birahi. Wow, itu benar-benar kenikmatan besar. Sampai Anda punya bayi. Atau sampai Anda terkena masalah dengan pasangan Anda karena Anda berhasrat kepada orang lain. Lalu Anda tahu, berhayal dan bermimpi tampaknya seperti ide yang baik. Anda tak memiliki derita dalam meditasi. Anda tak perlu mencemasi napas Anda. Dan Anda bisa berencana dan memimpikan segala macam hal. Namun, ada bahaya setelahnya. Anda menjadi letih dan berpikir, aku sudah buang-buang waktu. Ketika Anda melihat bahaya dalam semua itu, Anda sadar, ya, ada kenikmatan dalam ini, namun juga ada bahaya, dan bahayanya lebih berat daripada nikmatnya. Itu seperti minuman keras. Orang-orang menyukainya, namun ada bahayanya. Anda harus membayarnya dengan pusing setelah mabuk. Ada pemuasan dalam berjudi.
Anda nyaris menang, dan Anda berpikir, ini kesenangan luar biasa. Namun, Anda mungkin berakhir dengan kehilangan banyak uang. Anda tahu pemuasan berbelanja, dan kemudian Anda tahu bahayanya saat Anda menerima tagihan kartu kredit pada akhir bulan. Ketika Anda tahu ada pemuasan dan Anda tahu ada bahaya, Anda bersikap jujur. Anda bisa bertanya, apakah bahayanya melebihi pemuasannya? Ketika Anda memahami bahwa bahaya melebihi pemuasan, Anda mengatakan tidak untuk hal-hal ini. Begitu Anda memahami bahayanya, Anda memahami bahwa itu tidak layak dijalani. Apakah jalan keluar dari hal-hal ini? Sama pula, melihat pemuasan dan bahaya dengan kebijaksanaan. Melihat apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan. Anda kemudian memiliki rasa pengendalian yang lebih besar terhadap hidup Anda, dalam artian yang baik. Anda tidak ingin menuruni jalan yang membawa menuju bahaya, dan Anda memperoleh keterbebasan hanya dengan menyadari hal ini. Mengetahui adalah jalan keluarnya. Buat apa aku melakukan itu? Hal itu tidak lagi masuk akal. Itulah pesan cerita berikut ini. Bahkan sewaktu mahasiswa, saya sudah berhenti minum minuman keras. Pada masa-masa awal, saya kadang mabuk karena tidak ada orang yang memberitahu saya untuk tidak mabuk. Ada kenikmatan bersama teman-teman Anda dan bersenang-senang. Namun, bahayanya menjadi jelas keesokan paginya. Saya cukup bijak untuk berpikir, buat apa aku melakukan ini? Alkohol itu mahal. Alkohol tidak benar-benar melakukan apapun untukku. Anda kehilangan semua kesadaran. Anda tak bisa ingat banyak apa yang terjadi kemarin malam. Maka saya berhenti. Menghentikannya, Anda memperoleh begitu banyak manfaat kesehatan pula. Saya rasa saya benar-benar melakukan pengorbanan besar. Saya pikir saya tidak pernah diundang ke pesta apapun. Di Australia, mereka memiliki panggilan untuk orang seperti itu woser. Woser adalah orang yang tidak menikmati pesta, orang yang tidak mengonsumsi minuman keras. Mereka tidak terlibat dalam segala hal konyol yang dilakukan orang lain. Mereka itu perusak suasana pesta. Tetapi bukannya tidak diundang, saya malah diundang ke makin banyak pesta. Mengapa? Karena mereka ingin ada orang yang menyetiri mereka pulang. Orang yang tidak mabuk. Itulah saya. Karena tidak mabuk, saya malah mendapat lebih banyak undangan pesta. Orang makin mempercayai saya. Dan itulah kegunaan lainnya. Saya melihat kenikmatan alkohol dan melihat bahayanya. Ketika saya melihat bahayanya lebih dari kenikmatannya, saya meninggalkannya. Sesederhana itu. Kebijaksanaan adalah jalan keluarnya. Gunakan metode yang sama dalam meditasi Anda. Lihatlah bahaya pikiran. Kemana pikiran mengantar Anda? Pikiran hanya membuat Anda sakit kepala. Anda tidak pernah menjadi bijak melalui pikiran. Ketika Anda melihat bahaya pikiran, Anda tidak tertarik lagi. Anda melepas. Itulah jalan keluarnya. Di bawah ini terdapat sebuah kutipan. Jika Anda ingin sesuatu yang lebih, Anda tak bisa menikmati apa yang sudah Anda miliki. Itulah inti ajaran Buddha. Sekalipun Anda seorang miliarder,
dengan kapal pesiar dan pesawat pribadi, dengan wisma besar dan pelayan pribadi. Jika Anda mengingini sesuatu yang lebih, Anda tak bisa menikmati yang sudah Anda miliki. Namun, walau Anda orang miskin, bahkan cuma biku atau bikuni, jika Anda tak mengingini apapun, Anda bisa menikmati apapun. Demikianlah, saya akhiri video part 7a sampai di sini. Pada video part selanjutnya, saya akan melanjutkan bab 7 ini dengan membacakan bagian Buddha mengatakan kebenaran paling mendasar. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang